Cerita berlanjut, setelah Lu Cheng dibawa pergi, Gu Qingyun pergi ke wilayah Vermilion Utara dan sesampainya di Sekte Falling Cloud, mereka disambut oleh seorang murid Sekte. Mereka pun pergi ke aula Sekte Falling Cloud menemui Master Sekte dan para tetua Sekte. Sesampainya di aula, Lu Cheng berpikir. Kekuatan wanita ini sudah merupakan yang teratas di benua ini, tapi di sini dia hanya menjadi tetua sekte kecil ini. Pemimpin Sekte Falling Cloud Qin Mingwan membuka suara. Hari ini tetua Gu telah kembali ke sekte dan semua tetua telah berkumpul di sini. Sekarang mari kita mulai diskusi mengenai siapa saja murid yang akan ikut kompetisi antar sekte. Gu Qingyun menanggapi, Patriark Qin, saya punya usulan untuk Anda. Murid saya, Lu Cheng, akan menggantikan posisi anak lelaki tetua Li Mang, dalam kompetisi ini. Lu Cheng seketika tertegun. Info, sebenarnya Lu Cheng di sini memakai nama samaran yaitu Cheng Lu, tapi kita panggil aja dia Lu Cheng, oke. Tetua Li berteriak marah. Omong kosong, saya tidak setuju tentang usulan ini. Tetua Gu, apa maksudnya ini? Kau berkelana selama 2 tahun dan kembali dengan membawa bocah asing ini? Ia bertanya, apa maksudmu dia yang akan menggantikan posisi muridku untuk mengikuti kompetisi antar sekte? Gu Qingyun membalas. Di daerah Vermilion Utara sekte kita merupakan sekte yang terendah di antara semua sekte di sini, dan juga ini merupakan kompetisi sekali dalam 100 tahun yang sangat penting bagi sekte kita. 100 tahun ke depan, apakah sekte kita bisa maju atau tidak itu tergantung dengan kompetisi ini. Dan ia memperkenalkan Lu Cheng. Nama anak ini adalah Lu Cheng, memiliki talenta yang sangat menakjubkan, dia adalah murid baruku, dan aku ingin merekomendasikan dia untuk mengikuti kompetisi ini atas nama sekte kita. Tetua Li berteriak marah, omong kosong, memang kompetisi ini sangat penting tapi... Perkataannya dipotong oleh perkataan Qin Mingwan, Master Gu, nama anak ini Lu Cheng, bukan? Kalau begitu coba beritahu kami latar belakangnya. Lu Cheng memperkenalkan dirinya, nama saya Lu Cheng, hanya seorang praktisi biasa di kawasan Central Qi. Saya telah berlatih selama lebih dari 6 tahun dan saya berumur 18 tahun sekarang. Tetua Li menanggapi, baru 18 tahun, dan ia memperkenalkan putranya, anakku Li Mang berumur 29 sekarang, kultivasinya juga merupakan yang tertinggi di Sekte Falling Cloud. Sekarang dia sudah berada di tahap awal foundation building, sedangkan kau hanya bocah 18 tahun, apa kultivasimu? Namun ia seketika terkejut melihat Lu Cheng yang memperlihatkan basis kultivasinya. Apa fondasi building asli? Dia seorang praktisi tingkat fondasi building yang baru berumur 18 tahun? Tetua Gu sebenarnya membawa kembali murid yang berbakat. Qin Mingwan menanggapi, dia benar-benar memenuhi syarat. Sepertinya level kultivasinya juga sudah mendekati tahap menengah foundation building, itu sudah bagus. Li Mang menghentikan perkataannya, tunggu. Memang benar kultivasi junior Lu Cheng, sangat menakjubkan, saya memang tidak sehebat dirinya. Tapi kompetisi ini bukan soal bakat, bahkan jika kau sangat berbakat, tapi tidak memiliki pengalaman bertarung itu sama saja. Ia berteriak menantang Lu Cheng. Saudara Lu Cheng, jika kau ingin mengambil posisiku dalam kompetisi, ada satu syarat, aku Li Mang, menantangmu bertarung, jika kau bisa mengalahkanku aku akan memberikan posisi itu. Dalam hati Lu Cheng, sudahlah, aku menambah satu musuh lagi. Beberapa saat kemudian, terlihat para murid wanita yang bergegas menuju arena pertandingan, untuk menonton pertandingan antara Lu Cheng dan Li Mang, sambil berkata, cepat, ku dengar saudara Li Mang akan bertanding dengan seorang murid baru. Apa murid baru? Bagaimana bisa dia berani menantang saudara Li Mang, yang sudah berada di tahap fondasi building? Mereka menonton di samping arena. Hehehe, bagaimanapun ini adalah pertunjukan yang bagus. Wanita di tengah berkata, lihat itu saudara Qin, dia cukup tampan. Wanita di sampingnya menanggapi, apa gunanya itu, dia tidak mungkin bisa melawan saudara Li Mang. Wanita berbaju ungu adalah putri patriark Sekte Falling Cloud, Qin Weiwei. Teman di sampingnya terus berdebat, bagaimana kalau murid baru itu bisa menang? Bagaimana mungkin, lihat betapa mudanya dia. Bagaimana kultivasinya sebanding dengan senior Li Mang? Patriark Qin Mingwan membuka suara, karena kalian berdua menyetujui pertandingan ini,
kalau begitu siapa yang menang dalam pertandingan ini akan mewakili sekte kita dalam kompetisi antar sekte. Limang cukup kesal, dalam hatinya, aku sudah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk kompetisi ini, tapi saat sudah mendekati kompetisi bocah ini muncul untuk menggantikanku, dasar sialan. Kalau kau bajingan kecil ingin merebut posisiku, maka jangan salahkan aku bertindak kasar, pertandingan pun dimulai. Limang bergegas menyerang ke arah Lu Cheng, dengan teknik Bloodshot, namun Lu Cheng berdiri dengan santai, mengaktifkan teknik petirnya, lalu dengan cepat memukul dada Limang, hingga batuk darah. Patriark Sekte dan para tetua seketika terkejut, Qin Weiwei dan temannya juga terperangah melihat Limang dipukul mundur dengan satu serangan. Limang yang terkena pukulan itu terpental mundur dan mencoba bertahan, ia berteriak marah, beraninya kau dasar bajingan kecil. Ia mencoba menyerang kembali dengan teknik Bloodshot Shadow Claw, namun Lu Cheng dengan santai menghindari serangan itu, efek serangannya menyebar kemana-mana. Ia terus mencoba menyerang Lu Cheng namun dengan mudah serangannya dihindari Lu Cheng, namun serangan Limang yang dihindari Lu Cheng itu, meluncur ke arah Qin Weiwei dan teman-temannya. Melihat itu Lu Cheng dengan cepat meluncur ke arah mereka. Serangan itu menghantam tempat Qin Weiwei dan teman-temannya, namun saat kabut menyebar, terlihat Lu Cheng yang berhasil memblokir serangan itu. Melihat itu Limang semakin kesal dalam hatinya. Beraninya kau masih berpikir untuk menyelamatkan orang di situasi seperti ini, dia benar-benar sombong, dia bahkan tidak menganggap serius pertarungan melawanku ini. Ia berteriak, dasar kau bocah sialan akan kubunuh kau. Qin Mingwan berteriak marah, sudah cukup, tidak bisakah kau melihat Lu Cheng mengalah untukmu, karena seranganmu yang sembarangan itu. Dan ia mengumumkan, sekarang sudah kuputuskan. Posisi Limang dalam kompetisi antar sekte, digantikan oleh Lu Cheng, tetua Li di sampingnya menanggapi, Master Sekte tapi ini. Ia tidak mempedulikan perkataan tetua Li, dan berjalan pergi, keputusanku sudah bulat. Melihat itu Limang semakin marah, awas kau Lu Cheng. Lu Cheng berniat berjalan pergi, namun ia mendengar transmisi suara, datang ke tempatku malam ini aku ada sesuatu untuk didiskusikan. Ia melihat ke arah Gu Qingyun dalam hatinya, apa dia yang mengirim transmisi suara tadi? Ia disapa Qin Weiwei, itu namamu Lu Cheng kan? Saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkanku tadi. Lu Cheng melihat ke arahnya, namun dari sistem muncul notifikasi, pemberitahuan sistem artefak kuno Cloudwater Fragment, terdeteksi apakah Anda ingin menyerapnya. Dalam hati Lu Cheng, ada Cloudwater Fragment di sini? Dan ia menjawab, kau tidak perlu berterima kasih soal itu. Oh iya saudara Lu Cheng adalah murid baru Sekte Falling Cloud, kan? Tolong bimbing kami ke depannya. Lu Cheng membalas, tolong bantu saya juga di masa depan. Temannya di belakang memanggilnya. Saudara Qin ayo kita kembali sekarang, kau tadi juga melihat Master Sekte sangat marah. Ku tebak itu pasti karena kau hampir saja terluka, kita pasti akan dihukum. Baiklah mari kita kembali. Namun Lu Cheng menghentikan mereka, tunggu sebentar, kalung yang kau pakai sama seperti milik temanku, bolehkah aku melihatnya? Qin Weiwei menanggapi apa maksudmu kalung ini? Lu Cheng membalas, ya aku dari kerajaan menengah dan aku punya teman yang mempunyai kalung yang seperti itu. Aku tidak menduga akan melihat orang yang memakai kalung yang sama dengan milik temanku di wilayah utara ini, apa mungkin saudaraku pernah berkelana ke sini? Qin Weiwei memperlihatkan kalung itu pada Lu Cheng sambil menjawab, kalung ini diberikan kepadaku oleh salah satu tetua sekte pada saat kompetisi antar sekte dulu. Dikatakan mereka menemukan kalung ini di tempat misterius yang bernama Secret Realm of the Tousa Treasure. Oh jadi begitu, ia menyentuh kalung itu dan mulai menyerap energi yang terkandung di dalam kalung itu, dalam hatinya, bagaimana bisa energi di dalamnya begitu banyak? Qin Weiwei menjelaskan, selama kau ikut kompetisi antar sekte ini, kau akan dapat pergi ke tempat itu, di sana ada banyak harta karun kuno dan banyak tanaman obat langka. Temannya di belakang memanggilnya, saudara Qin ayo cepat kembali, ia berbalik dan menjawab, ya aku sudah tahu. Ia berjalan pergi meninggalkan Lu Cheng, kalau begitu aku pergi dulu saudara Lu, kita bicara lagi lain kali,
setelah mereka pergi Lu Cheng memikirkan tempat yang dibicarakan Qin Weiwei sebelumnya. Scene berpindah di tempat yang berjarak 1000 mil dari Sekte Falling Cloud, terlihat ada pusaran awan gelap disertai kilatan guntur. Di bawahnya terdapat Lu Cheng yang sedang berlatih ditemani Gu Qingyun. Ia berkata, selama beberapa bulan ini, kau terus membawa hujan badai setiap 7 hari sekali. Aku tidak menyangka tubuh 10.000 kesengsaraan milikmu memiliki efek yang sangat kuat seperti ini. Dalam hati Lu Cheng, ini semua karena kesengsaraan harian hanya bisa ditumpuk hingga 7 hari. Gu Qingyun melanjutkan perkataannya, ini membuat hal yang ku minta untuk kau lakukan menjadi jauh lebih mudah, karena kau begitu mudah memanggil guntur kesengsaraan. Lu Cheng bertanya, kau sudah membawaku jauh-jauh datang ke sini, apa sebenarnya yang kau inginkan? Gu Qingyun menjawab, aku ingin kau memasuki Secret Realm of 10,000 Treasure, dan menguraikan formasi inti di dalamnya. Formasi inti apa itu? Gu Qingyun menjelaskan, area di sini tidak terlalu banyak energi spiritual, namun terdapat 4 sekte immortal kecil yang sudah berada selama ribuan tahun. Itu semua karena ada area yang disegel oleh sebuah formasi yang disebut Secret Realm of 10,000. Di dalam sana banyak akan sumber daya dan memiliki energi spiritual yang melimpah. Tapi formasi yang menyegelnya sangat kuat, jika ada kultivator yang masuk ke dalamnya itu akan langsung terbunuh oleh formasi di sana. Tapi diketahui bahwa setiap 100 tahun, kekuatan formasi di sana semakin melemah, sekarang hanya kultivator di bawah tingkat Golden yang bisa masuk ke dalam, itu pun tidak banyak yang bisa masuk ke dalam. Ada 4 sekte di sini yaitu, Sekte Falling Cloud, Falling Gate, White Jade House, dan Yuan Sui Sui. Keempat sekte ini selalu mengadakan kompetisi setiap 100 tahun, dengan memilih murid mereka yang berusia di bawah 30 tahun untuk ikut berkompetisi dalam sebuah turnamen. Dan peringkat 30 teratas akan bisa memasuki tempat, Secret Realm of 10,000 Treasure, selama 1 tahun untuk berkultivasi di dalamnya. Lu Cheng menanggapi, lalu kenapa kau memintaku untuk merusak formasi itu, sedangkan kau yang berada di kultivasi yang jauh lebih tinggi dari milikku saja tidak bisa merusaknya? Gu Qingyun menjawab, aku sudah berada di Sekte Falling Cloud selama lebih dari 100 tahun, dan aku juga sudah mencoba segala macam cara untuk merusak formasi itu. Tapi formasi itu benar-benar tidak bisa dirusak dari luar, bahkan dari dalam pun juga bukan hal yang mudah untuk merusak formasi itu. Tapi beberapa hari yang lalu aku secara kebetulan menemukanmu di kerajaan menengah, karena kau memiliki tubuh 10.000 kesengsaraan. Lalu kenapa kalau aku punya tubuh 10.000 kesengsaraan, memangnya apa hubungannya fisikku dengan cara menghancurkan formasi itu? Gu Qingyun menanggapi, apa kau tahu tujuan dari formasi itu dibuat? Lu Cheng membalas, itu sudah jelas apalagi kalau bukan untuk melindungi harta karun di dalamnya? Ia menanggapi, tidak kau salah. Tujuan yang sebenarnya adalah untuk menyegel dunia ini. Ia terus menjelaskan, ada 7 formasi yang tersebar di berbagai belahan dunia. Mereka berperan sebagai mata formasi yang menyegel dunia ini adalah perbuatan para immortal dari alam atas. Jadi baik dunia ini maupun duniaku, tidak ada yang bisa memanggil guntur kesengsaraan surgawi selama ribuan tahun, jadi tidak ada satupun yang bisa naik. Tapi dengan tubuh 10.000 kesengsaraan milikmu kau dapat menghancurkan formasi dari dalam, dan membebaskan dunia ini. Lu Cheng terdiam beberapa saat, dan bertanya. Kau baru saja bilang duniaku, dari perkataanmu itu, apa kau sebenarnya bukan kultivator dari dunia ini? Ia tidak menjawab pertanyaan Lu Cheng, dan langsung berjalan pergi. Itu saja hal yang ingin kukatakan padamu, kalau kau mau membantuku, itu juga sama saja kau membantu dunia ini untuk bebas. Kuharap kau bisa memikirkan ini baik-baik, apa kau bersedia membantuku dengan seluruh kekuatanmu atau tidak? Setelah beberapa saat Lu Cheng kembali ke kediamannya dan berpikir, jumlah informasi yang kudapatkan hari ini sangat banyak, tapi apakah yang dia katakan itu benar? Tapi kalung milik Qin Weiwei juga ditemukan di dalam formasi itu, sebaiknya aku coba masuk ke dalam sana terlebih dahulu. Dan ia memanggil sistem miliknya, ayo kita coba lihat apa yang bisa kulakukan dengan kekuatanku saat ini. Dalam 3 bulan ini Gu Qingyun terus membantuku melewati guntur kesengsaraan harian, itu membuat aku semakin mudah melewatinya,
sekarang aku telah mengumpulkan 475 poin kesengsaraan. Tapi bahkan jika aku menggunakan semua poin ini, itu masih belum cukup untuk menerobos tahap menengah foundation building. Sedangkan kompetisi antar sekte semakin dekat dan aku juga perlu memasuki tempat yang dikurung oleh formasi itu. Jadi saat ini kupikir penting untuk meningkatkan skillku, haruskah aku menggunakan semua ini untuk meningkatkan teknikku? Lupakan soal itu, lebih baik aku menghabiskan batu immortal terlebih dahulu. Ia membuka toko di dalam panel sistem untuk membeli barang dan berpikir. Benda-benda ini, dan alat untuk melakukan pemurnian, ini semua adalah item kelas tinggi yang tidak bisa ku beli. Harta karun sihir di sini juga kualitas tinggi, semuanya mahal, dan yang paling murah hanya kualitas terendah ini. Dan juga tidak ada cara bagiku untuk membuat harta karun sihir ke tingkat Golden Core, dan juga aku tidak bisa menggunakan bahkan 1/10 kekuatan dari harta karun rendah tingkat bumi ini. Tampaknya yang paling bagus sekarang adalah meningkatkan kekuatan teknik milikku. Ia mulai melihat-lihat buku teknik bela diri di sistem. Jika aku membeli teknik di sistem aku tidak perlu banyak waktu untuk memahaminya, teknik ini kelihatannya cocok untukku. Teknik The Secret of Thunderbolt, saat ku gunakan dengan teknik petir milikku itu akan meningkatkan efek serangannya, ini sama seperti Immortal Sutra milikku. Dan ia langsung membeli teknik itu dari panel sistem, dan dari tubuhnya muncul kilatan petir, selama beberapa saat. Setelah menyerap teknik itu ia berkata, teknik Immortal Sutra milikku, menggunakan petir untuk menstimulasi otot dan memperkuat kecepatan dan kekuatan milikku. Sedangkan teknik The Secret of Thunderbolt, bisa mengubah kekuatan spirit menjadi kekuatan petir dan bisa ku simpan di dalam tubuhku, untuk ku gunakan menyerang. Dengan ini kekuatanku pasti meningkat, tapi dengan kultivasiku saat ini, aku hanya bisa menggunakan 1 atau 2 kali per hari, jika tidak itu akan merusak fondasi milikku.